Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Patricia Oktaviani, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bogor. Fasilitator dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Idris MPD dan Bapak Leli Rahman SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati staf pengajar SDN Citeko 3. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari yang cukup cerah ini kita dapat berkumpul pada kegiatan desiminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini, dan mohon maaf jika kegiatan ini mengganggu aktivitas ibu dan bapak untuk hari ini. Ya, baik. Kegiatan ini saya bagi menjadi 4 sesi, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti yaitu desiminasi budaya positif, lalu selanjutnya tanya jawab, dan sesi terakhir yaitu penutup. Sebagai pembuka, mari kita bersama-sama membacakan basmalah supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, tertib, dan bermanfaat untuk kami semua, untuk kita semua ya. Marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masuk ke acara inti, yaitu saya di sini akan mendesiminasikan budaya positif di sekolah. Bagaimana yang secara kita ketahui, jika kita berbicara tentang budaya, ya pasti budaya itu adalah keyakinan kita, kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan. Begitu. Jadi budaya positif di sekolah adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, baik tutur kata, baik perilaku maupun sopan santun yang kita terapkan di sekolah oleh warga-warga sekolah tentunya. Nah, tujuan dari budaya positif adalah menghasilkan murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Ya, sebelum kita masuk ke budaya positif, itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kita harus mempunyai lingkungan yang positif dulu. Lalu lingkungan yang positif itu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan membentuk karakter baik. Karakter baik baru akan membentuk budaya positif. Nah, sekarang kita dari lingkungan positif dulu. Lingkungan positif banyak sekali ya contohnya di sekolah kita ini. Salah satunya bisa misalkan menjenguk murid yang sedang sakit, atau misalkan kita saling menghargai, saling tolong-menolong, tidak menyakiti hati orang lain, itu termasuk lingkungan positif. Ya, jadi kita sebagai guru ini sangat berperan aktif dalam lingkungan positif. Ya, bagaimana perilaku kita kepada murid. Jadi murid itu kan selalu mencontoh kita ya. Oh, bapaknya juga bilangnya seperti ini, ngomongnya kasar misalkan begitu. Kan murid kan mencontoh. Tapi misalkan dari kitanya, kita misalkan mengucapkan terima kasih, tolong ya nak, tolong ambilkan gelas, atau tolong ambilkan buku di perpustakaan. Nah, itu akan terbentuk lingkungan yang positif begitu. Jadi murid itu akan menirukan kita. Jadi guru itu sebagai suri tauladan yang dicontoh oleh murid-muridnya. Sekarang misalkan kita memberikan contohnya yang tidak tepat, misalkan dalam omongan, ya kita misalkan berbicara kepada murid kita tuh, kamu mah simpel, misalkan begitu, kan itu kan berarti tidak baik. Akan bagaimana akibatnya?
baik, anak pun mengikuti. Ya, terima kasih ya nak sudah membantu ibu. Oh iya bu, sama-sama. Setiap hari itu. Lama-lama anaknya pun misalkan diberi pertolongan atau mereka meminta pertolongan, dia pun akan bilang bu terima kasih ya, misalkan begitu. Atau misalkan habis dinilai, makasih ya bu, dia mendapatkan apa-apa, terima kasih ya bu. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi semua yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah itu lingkungan positif. Lingkungan positif akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik. Nah kalau karakternya sudah baik, anak itu sopan santun, saling menghormati, baik di kelas maupun di sekolah, lalu tolong menolong, berbicaranya halus, tidak kasar, lalu tutur katanya baik, perilakunya baik. Nah itu akan membentuk budaya positif. Begitu. Nah, budaya positif ini seharusnya datang dari hati kita. Jadi hati kita yang harus tergerak. Oh iya, saya ini harus berperilaku yang baik. Saya ini guru loh, saya harus berperilaku yang baik. Jadi harus datang dari hati kita atau dari unsur intrinsiknya dari dalam. Begitu. Berbeda dengan motivasi yang dari luar. Gitu. Jadi lebih baik, lebih bagus itu kalau misalkan keinginan itu datang dari diri kita sendiri, maka hasilnya pun akan lebih baik. Nah, berbicara tentang motivasi, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya apa ya? Contohnya misalkan absensi cantik nih, datang pagi-pagi untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari teguran dari kepala sekolah, atau misalkan yang belum absen, saya harus datang pagi-pagi supaya terhindar dari teguran kepala sekolah. Nah ini termasuk motivasi yang pertama. Atau misalkan murid, saya mengerjakan PR supaya tidak dihukum oleh ibu guru. Nah ini masuknya ke motivasi yang pertama. Adapun motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya kita datang pagi-pagi, supaya dipuji sama orang, supaya orang-orang tuh tahu kalau saya tuh rajin. Nah itu masuknya ke motivasi yang kedua. Atau misalkan kalau di murid, saya mengerjakan PR, bu saya mengerjakan PR, pintar sekali, rajin sekali, itu ingin dipuji. Jadi kalau yang seperti itu masuknya ke motivasi perilaku manusia yang kedua. Nah yang paling tepat, yang paling bagus adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi yang paling baik adalah rasa tanggung jawab dari diri sendiri. Ya mau ada absensi cantik atau tidak, saya bisa pagi karena murid saya pagi dan saya pun harus lebih awal dibandingkan murid-murid saya. Nah harusnya datang dari diri gitu. Jadi jangan saya kan masuknya jam 7:30, datangnya 7:30 aja deh anak-anak, atau datangnya jam 8 aja deh anak-anak, juga datangnya suka terlambat, suka datangnya jam 8. Nah itu tolong dihilangkan. Jadi sebaiknya motivasi ini datangnya dari diri supaya kita lebih bertanggung jawab lagi. Nah dari ketiga motivasi ini yang paling bagus adalah motivasi ketiga atau contoh realnya di kelas, yaitu misalkan anak mengerjakan PR. Kan kadang-kadang kita memberikan PR kan ya. Ada anak yang mengerjakan PR itu takut kena hukuman. Ada yang ingin dipuji tadi. Tapi kalau misalkan anak itu mempunyai motivasi yang ketiga, saya mengerjakan PR, mau diperiksa atau tidak diperiksa oleh ibu guru, saya harus mengerjakan PR. Nah itu lebih bagus dan itu masuknya ke motivasi perilaku manusia yang ketiga. Kira-kira nih ibu dan bapak di sini masuknya kemana? 2, 1. Ada satu kadang-kadang, saya juga sebenarnya masih seperti itu ya. 1 kadang-kadang, 2 kadang-kadang, 3 kadang-kadang juga. Ya, oke next. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini masih ada yang bolong-bolong nih. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kalau nomor 1 itu apa ya? Ya betul. Nomor 1 adalah kesenangan.
Jadi manusia butuh kesenangan. Ya. Nomor 2, iya betul, cinta dan kasih sayang. Ya. Nomor 3, kebebasan. Ini paling kebebasan. Ya. Nomor 4, bukan. Apa kira-kira? Ayo. Kira-kira apa yang keempat? Yang pertama kesenangan. Kedua cinta dan kasih sayang. Ketiga kebebasan. Yang keempat penguasaan. Betul ya. Yang terakhir bertahan hidup. Coba kita cek. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia butuh kesenangan. Betul? Betul ya. Kita ingin senang ya. Iya, ingin sekali senang. Begitu juga dengan murid-murid kita. Butuh kesenangan tidak? Butuh. Jadi usahakan di kelas itu kita memberikan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka senang. Atau ketika mereka senang jangan kita halangi. Contoh misalkan mereka senang bermain gambar. Misalkan ya, kan sekarang lagi musim ya. Contoh bermain gambar. Nah, jangan oleh kita jangan main gambar ya. Ya begitu. Tapi gini, kalian boleh main gambar, tetapi tolong hargai orang lain. Ketika orang lain mau berjalan, tolong beri apa namanya? Beri jalan gitu. Jadi kesenangan mereka tetap berjalan, tapi kita juga tidak merasa dirugikan gitu ya. Atau misalkan gini, anak-anak main bola, saya setuju dengan Pak Kepala Sekolah. Misalkan anak-anak main bola menggunakan bola yang besar, karena saya juga pernah ketendang ya, lalu murid saya juga pernah ketendang dengan bola besar. Maka kan sekarang tidak boleh menggunakan bola yang besar ya, tetapi boleh menggunakan bola yang kecil. Nah itu tidak memutuskan kesenangan anak tetap senang bermain bola. Nah itu harus seperti itu, tetapi ya tetap menjaga keselamatan orang lain, yaitu menggunakan bola yang kecil gitu ya. Jadi memang kita butuh kesenangan. Lalu yang kedua, cinta dan kasih sayang. Butuh Bu? Pak, butuh Pak? Cinta dan kasih sayang? Sangat butuh ya Pak ya. Jadi murid-murid juga butuh dicintai, butuh disayangi. Jangan membeda-bedakan murid begitu. Misalkan yang ini dasinya miring, yang satu lagi juga miring, tapi kita lebih mementingkan si A karena mamanya si A itu sering memberikan makanan, misalkan begitu. Jangan seperti itu. Jadi jangan dibeda-bedakan begitu ketika di kelas. Misalkan kita hanya ke kelompok yang ini terus kita kelompok yang sana itu lambat, misalkan begitu, susah. Nah jangan ya, kita harus adil baik di kelas maupun di sekolah begitu. Jadi anak juga butuh cinta, butuh kasih sayang, butuh perhatian dari kita. Selanjutnya kebebasan. Pengen bebas Bu? Pengen bebas ya? Pengen ya? Pengen bebas. Murid-murid juga seperti itu, pengen bebas Bu. Bebas apa? Bebas mengeluarkan pendapat, bebas memilih. Misalkan mereka ketika memilih, ayo yang mana yang kalian pilih. Nah mereka harus bebas memilih. Jadi mereka pun butuh kebebasan gitu. Lalu yang keempat, penguasaan. Penguasaan itu apa ya? Contohnya kira-kira penguasaan. Iya, penguasaan itu adalah mereka butuh bisa menguasai sesuatu begitu. Atau misalkan kita beri masalah, nah mereka itu saya bisa loh Bu mengerjakannya. Nah mereka tuh pede mengerjakannya gitu. Itu namanya penguasaan dan mereka butuh itu gitu. Terakhir yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu yaitu butuh rumah, butuh makan, butuh minum, butuh kenyamanan, butuh uang ya, butuh rasa aman. Nah begitu juga dengan murid-murid kita ya, butuh rasa aman ketika di kelas, butuh keamanan, butuh kenyamanan juga di dalam kelas. Nah kalau 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, insya Allah akan terbentuk karakter-karakter baik yang ada di sekolah. Jadi kalau misalkan hanya saya sendiri yang membentuk itu tidak bisa begitu. Saya pun butuh ibu, butuh rekan-rekan semua. Kita kolaborasi untuk menjadikan
sekolah ini sekolah yang berbudaya positif. Setuju Ibu mau? Ya, harus dimulai dari gurunya dulu begitu ya. Kalau misalkan sudah waktunya masuk begitu. Punten di sini saya bukan menggurui, hanya sharing saja begitu. Punten koleksi. Selanjutnya, cara membuat keyakinan kelas. Nah ini mungkin masih tabu ya di telinga kita, keyakinan kelas apa sih Bu? Kesepakatan kelas itu apa sih Bu? Nah ada yang saya download dari Google, langsung saya tempel, atau saya belum tahu caranya bagaimana, jadi saya tempel. Nah begitu. Sekarang kita saya akan berbagi bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi cara membuatnya itu gak langsung jadi keyakinan kelas, tapi bertahap. Dari kesepakatan kelas, sudah kesepakatan kelas itu baru ke keyakinan kelas. Bagaimana membuat kesepakatan kelas? Ya, yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati di kelas. Jadi bisa Ibu dan Bapak menyampaikan kepada murid-murid, kira-kira nih anak-anak, apa sih hal yang kalian gak suka kalau di kelas? Atau peraturan apa sih kira-kira yang akan kita munculkan di kelas ini? Coba kita simulasikan ya, supaya semuanya nanti bisa membuat kesepakatan kelas dan akhirnya ujung-ujungnya akan membuat keyakinan kelas. Sebentar saya ambil spidol dulu. Ya, yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati di kelas. Contohnya apa? Tidak membuang sampah. Oke. Ini ya, saya tulis. Contoh ini ya, tidak membuang sampah. Ada lagi? Kira-kira kalau di kelas tuh kita pengennya bagaimana sih gitu? Tertib. Oke, tertib. Nyaman. Tertib. Nyaman. Apa lagi? Aman. Aman, nyaman. Gak berantem ya? Gak berantem. Oke, apa saja deh? Tidak berantem. Tidak ada bully. Oh iya. Tidak ada bully. Tidak bertengkar. Nah, langkah pertama seperti ini. Jadi ditanya kalian tuh pengennya tuh di kelas kayak gimana sih? Bu bersih Bu, Bu nggak kotor Bu nggak berantem Bu nggak nginjek-nginjek meja Bu, kan banyak pasti ya. Nah itu kita tampung. Langkah pertama kita tampung. Setelah itu kita masuk ke langkah kedua, yaitu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Artinya apa? Artinya jangan ada kata tidak. Di sini kita hilangkan kata tidak. Tidak membuang sampah. Kira-kira nih untuk peraturan kalau kita hilangkan atau kita ubah menjadi kalimat positif menjadi bagaimana? Nah betul, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Lalu tertib sudah positif ya, berarti tidak usah kita rubah. Tertib. Nyaman, bisa nyaman, kelas nyaman. Lalu tidak bertengkar, kita ganti menjadi kalimat positif menjadi apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Oke, boleh. Saling menghargai. Atau ini bisa kita jadikan satu, tertib dengan nyaman. Kalau tertib berarti kan akan nyaman ya. Ini bisa kita jadikan satu. Boleh kita ambil hanya tertib saja. Begitu. Jadi sudah itu sudah masuk itu. Nah ini yang disebut dengan kesepakatan kelas. Contohnya ya. Ini yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas kita yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua tertib. Yang ketiga adalah saling menghargai. Ini yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Gitu. Lalu bagaimana dengan keyakinan kelas? Kesepakatan kelasnya dulu dijalani selama beberapa minggu. Setiap hari diingatkan kembali kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Kalau misalkan ada yang salah, kita ingatkan. Kalian masih ingat dengan kesepakatan kelas kita, misalnya ada yang berantem nih,
kalian masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Kira-kira nih kalau kalian berantem, mana kesepakatan yang kalian langgar? Oh, saling menghargai. Nah, berarti tidak boleh. Nah, begitu. Ya. Jadi awalnya saya membuat kesepakatan kelas juga tidak langsung semuanya tertib, tidak langsung berubah 360 derajat, tidak. Awal saya membuat itu malah anak-anak banyak yang melanggar. Biasa juga aneh gitu, kok banyak yang melanggar sih gitu ya, saya aneh. Tapi di hari kedua saya ingatkan lagi, ini keyakinan kelas kita ya gitu. Ini kesepakatan kelas kita sudah sepakat dengan ini. Oh iya Bu, mulai sedikit, mulai berkurang, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan sekitar 3 minggu, sudah terlihat hasilnya, dan sekarang saya sudah naik ke keyakinan kelas begitu. Apakah kesepakatan kelas ini bisa dipakai untuk semua kelas? Bisa. Bu, kalau kelas misalkan kelas rendah bagaimana? Kelas rendah bisa Bu. Jadi perlu apa namanya? Hukuman itu apa namanya? Perlu konsekuensinya apa? Berarti untuk kelas rendah itu konsekuensinya jangan yang terlalu berat, misalkan meminta maaf, bisa, atau tidak mengulanginya lagi. Jadi jangan terlalu berat untuk yang kelas rendah begitu. Apakah bisa membuat kesepakatan kelas? Bisa. Jadi kesepakatan kelas ini bisa dibuat dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya yakin misalkan semuanya membuat, lalu bertanggung jawab semuanya, sekolah kita menjadi sekolah yang baik, yang bagus gitu, karena akan terbentuk karakter yang baik pula gitu. Karakter yang baik akan membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Nah itu. Lalu kita masuk lagi yang ketiga. Ini kan sudah ya, ini namanya kesepakatan kelas. Ya, ini sudah berjalan, anak-anak sudah mulai hafal. Yang kesepakatan kelas kita ini, seperti di kelas saya, kesepakatan kelas salah satunya adalah membuka jaket dan topi ketika berada di kelas. Nah, konsekuensinya apabila mereka melanggar, mereka Bu, kalau melanggar kita piket ya Bu siangnya. Oh, oke gitu. Ketika masuk kelas, yang memakai jaket itu langsung tahu, oh iya, sih nggak boleh ya pakai di dalam kelas tuh buka, cepat-cepat buka, gitu. Yang pakai topi juga saya masukkan langsung cepat-cepat buka topinya, gitu. Karena apa? Karena kita sudah sepakat bahwa di kelas itu tidak boleh ada yang memakai jaket dan memakai topi, begitu. Itu berjalan sekitar 3 minggu sampai anak-anaknya benar-benar hafal, benar-benar paham apa itu kesepakatan kelas. Setelah paham, baru kita akan naik level, ya. Dengan yang ketiga, mencari dan mencatat nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan apa sih yang ada pada membuang sampah pada tempatnya? Kira-kira apa nilai-nilai kebajikan pada membuang sampah pada tempatnya? Bersih. Apa lagi? Nilai-nilai kebajikan misalkan disiplin, percaya diri, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya, lebih ke bertanggung jawab. Nah, kita cari di sini nilai-nilai kebajikan ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kira-kira kalau tertib itu nilai kebajikannya apa? Disiplin. Oke, boleh. Disiplin. Kalau saling menghargai, kira-kira akan bagaimana nilai kebajikannya? Saling menghargai. Jadi apa tetap saling menghargai ya? Saling menghormati ya, bisa ya Bu? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Boleh lah. Nah, lalu yang keempat, merangkum nilai-nilai kebajikan ke dalam keyakinan kelas. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya ini dari sini bertanggung jawab. Keyakinan kelasnya bagaimana? Dengan bertanggung jawab, kami yakin kelas kita akan bersih, boleh lah. Dengan bertanggung jawab, kami yakin kelas kita akan bersih. Begitu keyakinan kelasnya, kata-katanya. Lalu yang kedua, disiplin. Dengan disiplin, kami yakin kelas kita akan nyaman atau akan aman. Yang ketiganya, berhak mulia.
bagikan yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, baru kita rangkum dan kita padatkan lah begitu. Jadi tidak semuanya keyakinan kelas ini lebih sedikit dibandingkan dari kesepakatan kelas gitu, karena wilayahnya itu lebih luas lah begitu jangkauannya. Selanjutnya 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, posisi penghukum ini apabila di kelas kita itu ada masalah ya. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Nah, saya di sini akan mengadakan simulasi, jadi saya akan meminta salah satu dari ibu dan bapak maju ke depan untuk bermain peran bersama saya. Masalahnya begini, masalahnya ada seorang murid yang datang secara tergesa-gesa ke sekolah karena dia bangunnya kesiangan. Karena menonton TV terlalu malam, jadi bangunnya kesiangan, tergesa-gesa murid ini datang ke sekolah. Nah, setelah datang ke sekolah dia tidak terlambat, tapi dia salah menggunakan sepatu yang harusnya berwarna hitam menjadi berwarna yang lain. Nah, bagaimana sih cara posisi penghukum itu, apakah baik atau tidak, atau bagaimana sih posisi pembuat rasa bersalah itu? Nah, begitu. Nah, nanti akan saya adakan simulasi. Bu Yati, mangga tolong bantu saya, mangga ke depan. Bantu yuk. Yang pertama, posisi penghukum. Ya, ceritanya saya menjadi guru dan Bu Yati ini sebagai murid yang salah menggunakan sepatu. Harusnya menggunakan sepatu warna hitam, tapi karena dia terburu-buru karena bangunnya kesiangan, dia menggunakan sepatu berwarna pink. Begitu ya. Jadi sebagai murid, saya sebagai gurunya. Mangga Ibu. Di sini. Saya terlambat ya. Datang. Yati, kamu baru datang. Kamu tahu hari ini hari apa? Selasa. Selasa. Harusnya pakai sepatu apa? Hitam. Itu kamu pakai sepatu warna apa? Warna pink kan? Iya. Sekarang buka sepatunya, kamu simpan selama pelajaran kamu jangan memakai sepatu. Dan kamu lari lapangan selama 5 putaran. Nah, itu adalah contoh dari posisi penghukum. Ya, kadang murid menjadi tegang, juga gurunya marah, dan murid menjadi emosi, menjadi takut, kadang-kadang juga tidak suka, jadi benci ya sama gurunya gitu. Ih, kok gurunya seperti itu sih? Saya nggak suka sama gurunya. Kalau nggak suka sama gurunya, kadang-kadang suka nggak suka dengan pelajarannya, begitu. Nah, itu posisi penghukum. Tapi sepertinya sekarang sudah ini ya, sudah mulai terkikis ya, sudah mulai tidak ada gitu mudah-mudahan. Tapi saya melihat di sekolah ini tidak ada dan mudah jangan ada. Ya itu mah cara dulu ya Bu ya. Oke, sekarang kita masuk ke posisi pembuat rasa bersalah. Datang lagi. Baru datang Yati. Kamu nih. Sekarang hari Selasa, harusnya pakai sepatu warna apa? Kamu pakai sepatu warna apa? Pink. Yati, kamu kasihan dong sama ibu. Ibu nih sering ditegur sama bapak kepala sekolah. Nanti disangkanya ibu nggak bisa mendidik kamu. Kasihan loh, kasihan nggak sih sama ibu? Iya, besok jangan lagi pakai sepatu itu. Ya, pakai sepatu warna hitam. Kasihan lah ibu ini. Aduh, nanti ibu takut ditegur lagi. Kalau dipecat gimana ibu? Ya, tolong ya. Ya udah, sekarang kamu ke kelas. Iya. Nah, itu adalah contoh dari posisi membuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai guru meminta belas kasihan lah kepada murid gitu. Dong jangan diulangi lagi dong. Nah itu. Ayo dong kasihan dong sama orang tua kamu. Nah kita kan juga sering seperti itu ya. Nah itu adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nanti kita tahu kira-kira betul apa salah sih gitu ya posisi ini.
posisi teman. Jadi kita akrab gitu ya. Datang lagi. Pagi Bu. Pagi. Pagi. Sekarang hari Selasa ya. Oh iya Bu. Kamu pakai sepatu warna apa ini? Bu, bagus ya Bu ya. Harusnya sekarang pakai sepatu warna hitam. Oh iya Bu. Lupa Bu. Lupa ya. Lupa. Besok jangan lupa lagi ya. Bener loh ya. Kalau ibu melihat kamu pakai sepatu warna pink lagi, besok warna hitam. Ya udah, sekarang kamu ke kelas, ibu bisa. Oke? Makasih ibu. Silakan. Nah, itu adalah posisi sebagai teman. Jadi akrab antara guru dengan murid. Ada positif, ada negatifnya. Positifnya kita bisa dekat dengan murid seperti teman sendiri gitu. Negatifnya, murid itu mengandalkan. Nanti ketika murid ini ada masalah lagi, dia mengandalkan gurunya lagi. Nggak apa-apa, tenang aja, gurunya juga baik, tenang aja. Nah begitu. Itu adalah posisi sebagai teman, ya. Sekarang posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Datang lagi. Yati, sekarang kamu tahu hari apa? Hari Selasa. Berarti kalau hari Selasa pakai sepatu berwarna hitam, kamu pakai sepatu berwarna pink, berarti kamu sudah melanggar peraturan yang ada di sekolah ini. Kamu tahu kalau kamu melanggar hukumannya apa? Apa? Bukan. Kalau kamu melanggar, kamu harus membersihkan perpustakaan. Iya, berarti sebelum pulang kamu membersihkan perpustakaan dulu ya. Ya, besok jangan diulangi lagi. Paham? Ya, silakan kembali ke kelas. Nah, itu adalah posisi pemantau. Jadi guru itu hanya memantau atau mengawasi aja. Oh, kamu melanggar peraturan, nanti sebaiknya jangan ya. Nah, hanya begitu saja posisi pemantau. Kira-kira nih dari keempat posisi ini, maka ibu duduk dulu, nanti saya panggil lagi. Atau teman ya Bu, beri tepuk tangan dong buat kita. Nanti dipanggil lagi ya. Dari posisi 1, 2, 3, 4 kira-kira teman-teman ada di posisi mana? Bu Yati ada dari Pak Tono deh. Biasanya ada di mana Bu? 1. Tadi dari 3. Oh 3. Posisi teman. Oke. Bu Yati deh. 4. Pemantau. Oke. Bu Yati 3. Posisi teman juga. Bu Dinis 2 dan 3. Kadang-kadang buat rasa bersalah ya. Oh bantu ibu dong gitu ya. Kamu kasihan kamu sama ibu gitu ya. Oke. Bu Tuti. Oh iya. Oh gitu. Jadi 1 dan 3. 1 dan 3. Pak Dede? 2 dan 3. Berarti posisi membuat rasa bersalah dan posisi teman. Oke, Bu Diwa? 1, 2, 3. Oke. Semuanya 4, 3, 4? Belum. Oh belum. 1, 2, 3. Oke, Bu Sin? 2 dan 3. Oke, Bu Eka? 1, 2, 3. Saya kayak tanya. Pak Rahmat? 3, 4, 5. Oh, 3, 4, 5. Oke ya. Nanti kita bisa mencari atau kita bisa merangkum mana sih yang paling tepat ya. Nah, untuk yang kelima ini adalah posisi manajer ya. Posisi manajer itu yang bagaimana sih? Posisi manajer ini adalah kita menanyakan kesalahan apa sih. Jadi anak yang banyak berargumen gitu. Jadi kamu kira-kira kesalahannya apa? Lalu kamu harus bagaimana? Nah begitu. Nanti akan nyambung dengan segitiga. Ini sudah tadi segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilaksanakan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Namanya juga segitiga mempunyai 3 sisi. Jadi segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tuh ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menstabilkan
ada anak yang melakukan kesalahan, itu kita tidak boleh memojokkannya. Kamu tuh ya pakai sepatu warna itu lagi. Kan ibu udah bilang nggak boleh. Ibu nggak suka sama kamu. Nah, jangan kita pojokkan. Sudah tahu dia ini bersalah. Atau misalkan datang terlambat nih. Datang terlambat terus. Ibu nggak suka ya kalau besok kamu datang terlambat lagi. Nah, itu kan berarti kita memojokkan dia. Nah, di menstabilkan identitas ini adalah kita tidak boleh memojokkan siswa itu dan kita berperan sebagai menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Lalu jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Identitas gagal itu adalah yang melakukan kesalahan. Nah, di sini kita menyebutnya dengan identitas gagal. Nah, bagaimana sih kalimatnya? Contoh kalimatnya yang pertama adalah membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Misalkan dia terlambat datang nih, lalu saya tanya nih, kenapa kamu terlambat datang? Iya bu, saya malam pulangnya malam bu. Kenapa kamu pulang malam? Karena ikut mama ke undangan bu, misalkan begitu. Jadi kamu tidurnya jam berapa? Jam 9 bu. Lalu bangunnya saya jadi kesiangan bu. Jadi berangkat ke sekolah juga kesiangan. Oh begitu. Dulu ibu juga pernah kesiangan. Nah jadi kan yang tadinya dia takut, yang tadinya dia aduh gimana nih dimarahin sama bu guru gitu. Jadi ibu juga dulu pernah kok kesiangan. Kesiangan itu hal yang wajar kok. Bisa kok kita perbaiki menjadi tenang, ya kan, menjadi stabil, emosinya menjadi stabil. Atau misalkan tidak ada manusia yang sempurna. Dulu juga ibu pernah salah menggunakan sepatu, malah ibu dulu pakai sepatunya warna merah loh. Malah waktu itu ibu lupa pakai sandal. Nah bisa jadi dia yang oh gitu ya. Tapi juga ibu juga pernah salah ya. Nah, kan kita manusia, kita tidak luput dari kesalahan. Jadi menstabilkan itu maksudnya menenangkan dia dulu supaya dia tidak emosi. Apalagi misalkan ada yang bertengkar, misalkan masalah bertengkar di kelas gitu kan, kalau bertengkar biasanya emosinya menggebu-gebu ya, sampai dia yang tarik nafasnya tergesa-gesa. Misalnya dia dimarahin nih, lagi tergesa-gesa nih tarik nafasnya. Kita suruh duduk, lalu bisa kita tanya gitu, kamu kenapa nak? Tadi bu, misalkan ya, tadi bu segitu bu, kakinya bu begini, lalu aku langsung jatuh bu, kan dia marah. Lalu kamu bagaimana ke si Adi, misalkan namanya Adi, kamu gimana ke Adi? Langsung aja bu saya saya dorong bu dia sampai jatuh. Hah? Sampai jatuh? Lalu iya bu kan aku kan kesel bu sama dia bu. Misalkan dia kan suka mengungkapkan rasa kesalahannya ya. Saya kan kesel bu sama si Adi bu. Habisnya dia kakinya begitu, aku kan jadi jatuh misalkan. Nah dulu juga ibu pernah digituin sampai ibu jatuh sama temen ibu. Nah misalkan jadi kan dia agak mereda begitu. Tapi ibu gak marah tuh waktu dulu. Ibu cuma melihat ke arah dia, lalu ibu senyum aja. Oh ya udahlah, gak apa-apa. Nah begitu. Jadi itu namanya menstabilkan identitas. Jadi kita membuat tenang dulu anaknya supaya tenang dulu. Yang tadinya marah menjadi tenang, menjadi ya tidak menggebu-gebu lah, jadi tenang dulu gitu. Nah yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya yang tadi ya, ketika telat datang misalkan, pasti kamu punya alasan ya kenapa kamu telat datang. Misalkan jawabannya, iya bu, saya ikut kondangan sama mama. Tuh. Lalu kamu tidurnya jam berapa? Saya tidurnya jam 11 malam bu. Lalu kamu bangunnya jam berapa? Saya bangunnya jam 7 bu. Lah kita kelas masuk sekolah jam berapa? Jam 7.15 bu. Nah berarti kamu melakukan kesalahan nggak kalau seperti itu? Oh iya bu, harusnya saya bangunnya jangan jam segitu ya bu. Nah ini yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Jadi kita membimbing siswa apa sih kesalahan dia gitu. Jadi harus muncul kesalahannya dari dia sendiri. Dia yang bilang sendiri, oh iya bu, salah saya ini bu, salah saya bangunnya terlambat bu, salah saya tidurnya terlalu malam bu. Nah ini yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah. Ini contohnya, kamu melakukan itu semua pasti ada alasannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini contohnya. Lalu yang ketiga,
menanyakan keyakinan, ya. Memotivasi secara intrinsik, murid sudah siap mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita kan sudah punya keyakinan kelas ya. Nah ini bisa kita tanyakan, menurut kamu kalau misalkan nih kita masuk sekolah jam 7:30, nah kamu datangnya jam 7:30, berarti kira-kira nih menurut kamu ada nggak sih keyakinan kelas yang kamu langgar? Ada Bu. Keyakinan apa yang kamu langgar? Saya nggak disiplin Bu, misalkan begitu. Oh kamu nggak disiplin, jadi bagaimana supaya kamu disiplin? Jadi si jawaban itu muncul dari anak. Jadi jangan kita yang kasih tahu, kamu harus disiplin, besok kamu harus bangunnya pagi ya. Nah jangan begitu. Jadi harus muncul dari anak. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Ya jadi bagaimana supaya anak itu bertanggung jawab. Jadi kalau besok supaya tidak telat kamu harus gimana? Oh saya harus bangunnya lebih pagi Bu. Kira-kira paginya itu jam berapa? Jam 5 deh Bu, saya sekalian sholat subuh. Nah supaya tidak terlambat, usaha-usaha apa yang mau kamu lakukan? Oh Bu, saya mau bilang deh sama mama Bu, suruh bangunin saya jam 5. Oke, mulai kapan kamu akan bilang ke mamanya? Mulai ntar malam Bu. Oh boleh. Nah seperti itu contoh dari menanyakan keyakinan. Jadi mengkaitkan kesalahan dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk begitu. Oke, untuk terakhir kita akan simulasikan segitiga restitusi. Tadi kan sudah 4 posisi kontrol ya, yang ini ya tadi ya. Sudah posisi penghukum sudah. Lalu yang kedua posisi membuat rasa bersalah sudah. Lalu yang ketiga posisi teman juga sudah. Yang keempat posisi pemantau sudah. Nah sekarang kita akan simulasikan bagaimana sih posisi manajer itu. Nah ya nanti Bapak dan Ibu bisa tahu, oh ternyata yang paling bagus itu posisi yang mana. Begitu ya. Maka Ibu Yati saya minta keikhlasannya lagi. Satu adegan lagi. Ini saya akan memposisikan diri sebagai posisi manajer di mana saya menggunakan segitiga restitusi. Yati baru datang. Nah, kamu tahu hari ini hari apa? Hari Selasa. Kira-kira nih ada yang salah nggak di penampilan kamu? Nggak ada. Masa coba dilihat lagi. Nah, apa? Sepatu. Harusnya kalau hari Selasa sepatunya berwarna apa? Warna hitam, ya. Nah, kenapa sekarang kok berwarna pakai sepatunya? Oh gitu. Ibu juga dulu pernah kesiangan sampai buru-buru. Ya, nggak apa-apa. Itu hal yang wajar, yang manusiawi gitu. Nah, sampai sini ini disebut menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitasnya Yati dulu, maaf ya. Yati dulu kita stabilkan. Begitu sampai Yatinya tenang, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Menurut kamu nih, kalau misalkan hari Senin, hari Selasa, tapi kamu menggunakan sepatu pink itu benar atau salah? Salah, ya. Pasti kamu punya alasan kan kenapa kamu memakai sepatu warna pink? Apa alasannya? Tadi kesiangan Bu. Kesiangan. Lalu? Sepatu lupa naruh. Kamu lupa naruh. Kamu kenapa kesiangan? Nggak dibangunin. Emang tidurnya jam berapa? Jam 3. Jam 3 apa? Sore. Jam 3 subuh baru bangun tidur atau baru tidur? Baru tidur jam 3 subuh. Kamu ngapain aja Yanti? Kerjakan PR sampai jam 3. Nah, kan jadi kesiangan bangunnya ya. Nah, sampai sini ini yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu munculnya dari murid. Apa sih tindakan dia yang salah? Begitu. Lalu kita masuk ke menanyakan keyakinan. Kira-kira nih, kalau misalkan kamu salah menggunakan sepatu,
Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin. Berarti kamu sudah disiplin atau belum? Belum ya. Jadi bagaimana usaha kamu supaya besok bisa bangun lebih pagi dan menggunakan sepatu yang tepat? Berarti aku tidurnya harus jam 8 gitu ya? Iya, jadi tidak boleh bangun tidurnya jam 3. Sepatunya disimpan di rak ya? Iya betul, sepatunya jangan disimpan di mana-mana. Setelah memakai, simpan di rak sepatu. Kayak Jangan. suka main bu aku. Nah, berarti mulai besok harus bagaimana? Ya disimpan ya bu ya, jelas ya bu ya. Iya, disimpan di rak. Selain disimpan di rak harus bagaimana lagi? Tidurnya jangan malam-malam. Tidurnya jangan malam-malam. Kalau dibangunin harus mau. Nah, pintar iya. Kalau dibangunin harus bangun ya supaya tidak terlambat ke sekolah, supaya sepatunya juga tidak salah lagi ya. Kira-kira usaha itu mau kapan dilakukannya? Besok bu. Besok ntar malam berarti ya? Iya. Iya, ntar malam kamu nyimpan sepatunya tidak boleh sembarangan di tempatnya. Ya, oke. Yati sudah lebih baik sekarang boleh masuk kelas. Ya, silakan masuk kelas. Ya, sama-sama. Nah, itu adalah contoh segitiga restitusi. Ya, begitu. Baik. Sesi 2 sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, sudah selesai dari awal sampai akhir. Sekarang saya buka untuk sesi selanjutnya. Mungkin Ibu dan Bapak guru di sini ada yang masih bingung atau Bu saya belum mengerti atau bagaimana, maka saya buka untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk yang masih bingung atau menanyakan, mangga silakan. Ada atau sudah mengerti semuanya? Siapa bertanya? Boleh Bu Tuti, mangga. Jadi paling kita itu dalam apa sih mengerjakan terus bilang kata yang tidak boleh saya sudah menggunakan kata yang positif itu ya dia. Iya. Anak itu kan boleh melakukan ini, maksudnya boleh tapi nanti untuk waktu itu kan untuk memberitahunya kadang kita suka salah dalam pengucapannya Bu. Jadi seolah-olah kita langsung melarang gitu. Jadi tidak menggunakan kata positif gitu. Yang ini maksudnya. Ini kan anak itu seperti itu. Oke, yang pertama, jadi kan untuk membuat kesepakatan kelas maksudnya, ya untuk membuat kesepakatan kelas tidak apa-apa dari anak hal yang tidak boleh buang sampah Bu, tidak boleh buang sampah sembarangan Bu, misalkan begitu. Bu, tidak boleh berantem, tidak apa-apa itu kita ambil aja kata-kata dari anak-anak itu paling hebat dari anak, kita tampung semuanya. Bu, nggak boleh tidur di kelas Bu, kita tulis aja. Kan itu kan semuanya mereka itu ingin bagaimana sih di kelas, kita tampung Bu, kita tampung. Setelah kita tampung mungkin kalau untuk kelas rendah itu kita yang merubah sendiri menjadi kalimat positif. Kalau untuk kelas rendah mungkin atau misalkan bisa tapi dibimbing, kita membimbing murid-murid gitu, kira-kira kalimat positifnya apa ya gitu. Jadi kita rubah yang tidak membuang sampah menjadi kalimat yang lebih positif, jangan menggunakan kata tidak. Berarti kan membuang sampah pada tempatnya. Begitu. Atau Bu, nggak boleh bolos Bu, misalkan gitu ya kan. Kalau kata anak kan beda-beda ya gitu. Bu nggak boleh bolos, oke. Kalau tidak boleh bolos sekolah, kira-kira kalimat positifnya apa? Rajin sekolah. Nah itu dirubah Bu dikit-dikit menjadi kalimat positif dan jangan menggunakan kata tidak, rajin sekolah. Gitu. Atau misalkan Bu harus itu harus punya PR ya. Bu nggak boleh makan misalkan, nggak boleh makan dan minum Bu pas Ibu lagi nerangin. Kira-kira kalimat positifnya di bagaimana? Di bagaimana? Harus disiplin, misalkan begitu bisa. Nah seperti itu. Karena sebetulnya kan kata ibu kita itu kan mempunyai kesamaan ya seperti Oh iya. Nah untuk kita mengingatkannya, terkadang kita itu suka lupa, jadi tidak menggunakan kata-kata yang positif seperti itu. Jadi langsung melawannya gitu, mencegahnya seperti itu. Suka lupanya untuk mengingatkannya
maksudnya ya. Nah bisa juga kalian senang ya bermain gambar ya, senang bu, misalkan begitu kata anak-anak. Boleh bermain gambar, tapi kalau orang lain mau lewat itu kalian beri apa jarak, diberi jalan, jangan sampai ibu mau lewat susah banget, ini ibu lewat mana, nah, begitu bisa ibu. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang larangan, jangan ya, jangan main di sini, ibu jadi susah lewatnya, kan berbeda ya bu ya. Bahasanya dengan boleh kalian main kartu boleh kok, tapi kalau ibu mau jalan nih, ibu jadi susah, gimana ya caranya ini? Oh waktu kita geser bu, nah ya udah berarti kalau temannya mau lewat, kalian bergeser dulu, begitu ya. Jadi tidak mengurangi kesenangan mereka, juga kitanya juga tidak merasa dirugikan. Yang lain ada? Oh, Pak sok sama Oh. Pak. Ada foto ibu. Cukup pas. Sudah? Ada lagi yang mau tanya mereka? Cukup musik, Bu Dila? Tadi mulai ya katanya. Nanya soalnya bupati yang Cukup pas. Yang lainnya Bu Fatona mangga? Pak Tanah lagi sih. Bukan, tapi ada ini untuk tentang reaksi positif itu ya Bu ya. Iya. Maksudnya langkah atau upaya apa yang dapat dilakukan oleh guru kan sebagai pendidik nih untuk menumbuhkan reaksi positif pada siswa kalau kan siswa itu terjadi kegagalan gitu. Kayak misalkan dia tuh nggak bisa nih, tapi dia kayak kan ada anak yang gampang down ya. Nah jadi reaksi kita sebagai pendidik itu bagaimana dulu? Oh gitu, misalkan dia gagal nilai ulangannya jelek misalnya gitu ya, contohnya ya. Oke, misalkan nilai ulangannya jelek gimana nih Bu? Dia benar-benar ngedown banget, biasanya dia nilai ulangannya besar. Jadi contohnya ya, misalkan kita ambil simpelnya aja. Biasanya dia nilai ulangannya besar, tiba-tiba nilai ulangannya di bawah rata-rata misalkan. Bagaimana caranya ketika dia ngedown? Oh gitu. Oke, kalau saya akan mendekati anak itu, lalu ketika misalkan dia murung terus, saya akan tanya, kenapa murung terus? Ini kok nilai ulangan saya? Atau misalkan dia diam aja gitu, misalkan dia tidak mau berbicara, ayo bicara sama ibu, nggak apa-apa gitu. Mungkin ibu bisa bantu, jalan, mau apa? Gak apa-apa, ayo gitu. Nanti misalkan dia mulai bercerita, ini bu, nilai ulangan saya jelek tuh, biasanya saya dapat 100, sekarang saya cuma dapat 20 tuh, saya patut dimarahin sama orang tua, misalkan begitu. Nah itu mulai saya dekati dengan pendekatan gitu, saya akan bertanya, kira-kira kenapa kamu bisa mendapatkan nilai kecil? Nggak belajar bu. Nah kalau misalkan nggak belajar, berarti kan kamu tahu mendapatkan nilainya nggak sempurna kan, tidak sesuai yang kamu inginkan. Berarti kamu harus bagaimana? Harus belajar bu. Nah begitu. Jadi sekarang tidak usah sedih, nanti di ulangan berikutnya kamu harus lebih giat lagi belajarnya supaya nilai kamu jangan seperti ini lagi. Gitu. Tapi pun kalau aku nanti pulang aku dimarahin sama orang tua aku, misalkan dia bilang seperti itu. Tidak apa-apa, dulu juga ibu pernah seperti itu, jadi kita harus bisa masuk ke sekitar restitusi itu. Dulu juga ibu bisa pernah seperti itu, tapi ibu buktikan ke orang tua ibu bahwa ibu akan lebih baik lagi nilai ulangannya dibandingkan nilai ulangan kemarin. Jadi kamu harus bisa membuktikan kepada orang tua kamu kalau misalkan kamu bisa mendapatkan nilai ulangan yang lebih bagus lagi. Aku takut dimarahin bu. Apa? Kalau dimarahin itu kan proses, itu tandanya orang tua kamu sayang ke kamu, ingin kamu berperilaku yang terbaik, ingin terbaik bagi kamu. Tidak apa-apa, tapi kamu harus janji, harus bisa, harus berusaha supaya bisa lebih baik lagi. Jadi distabilkan dulu, baru kita kasih semangat supaya dia tuh lebih, oh iya ya gitu, supaya dia yakin gitu kepada diri dia sendiri, kalau dia bisa. Bagaimana? Iya. Yang lainnya, enggak? Mengingatkannya kita ada masalah tentang pemberian tugas. Terus beberapa kali kita tugasnya tidak dikerjakan. Kenapa tidak dikerjakan? Berdasarkan lupa. Emang kita harus kerja kan? Emang ada kan sama kamunya nggak nanya. Kalau misalkan kamunya ada yang nanya, kita itu cari
pulang sekolah saya ingatkan lagi, hari ini ada tugas ya dari ibu ya, dikerjakan. Kesan Anda setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif adalah? Kesan saya jadi lebih memahami untuk membuat kesepakatan di kelas nanti. Sangat menyenangkan, menambah wawasan. Positif. Sangat menarik dan inspiratif. Seru dan menyenangkan. Semoga terrealisasi. Memotivasi. Banyak kelewasan yang kami dapatkan. Semoga bisa lebih baik lagi. Terima kasih semuanya.